Shalom mabata ganupan, paima hijalo hita hata ni Tuhan ne bata, marhite penelahan Alkitab ta secara khusus bani seksi inang GKP Stambun Parlobe Mahita Martonggo, pondok kita urtanga Martonggo Mahita. Makasih Tuhan bani kuasa rosi hidup ni hurmu, naman dilo hanami, boyo si hanay pajupah, bani partupuan, seksi inang kuriamu GKP Stambun age ilalako kanami masih secara online. Holong atemu Tuhan, margogoh mahanami, lahu mandalani hari-hari ni guluin, marhitehon panotap, petunjuk hidup ni hurrosi kuasa na humbamu. Inma pangarapan nami ase hari lepas hari, age bani situasi sulit sekalipun, tetap do ifar palapalaihan nami pajupah pakonham lewat persekutuan. Marahitehon ni ay jupah kanami magogoh na baru. Sihol hanami jalo hatamu marsahap maham manangihon ma hanami. Ibarat Kristus Yesus dalam hanami riap pakon tonggoon. Amin. Horas ma hubatah ganuk tene. Salam sehat. Pastikan Tuhan selalu beserta dengan kita. Halaniai do kehidupan anjana ay mamalas ni hurta bani ari-arion. Buka hita bibelta, kita menerima firman dari Yohanes 6, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya bacakan firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung
seorang diri. Sonaima hatani nai bata nagabe katakan berita sukacita bane kehidupan ta bane guluh ta parpudion. Lewat nats kita pada hari ini disuguhkan tema tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita mengetahui sebagai orang-orang yang telah ditebus Allah, selalu meyakini dan percaya bahwa kuasa Tuhan melampaui akal dan pikiran kita. Dan oleh sebab itu ungkapan orang beriman juga tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tentunya ungkapan ini ada lahir dalam kehidupan kita ketika proses demi proses bersama-sama dengan Allah kita jalani. Mujizat demi mujizat, karya-karya Allah yang nyata dalam hidup kita, kita imani dan kita meyakini semua itu adalah kasih karunia Allah. Sehingga pada waktunya ketika kita bersaksi, kita berani mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hari-hari ini kita harus juga melihat bahwa Yesus datang sebagai penyembuh. Dalam masa pandemi COVID-19, yang terpenting bagaimanakah iman kita kepada Yesus sang penyembuh tersebut. Ketika kita khawatir dan belum fokus, bahkan membagikan hati dan pikiran kita kepada hal-hal yang lain, barangkali kita tidak secara totalitas datang kepada Tuhan, sehingga penyembuhan itu barangkali tidak atau belum nyata dalam kehidupan kita. Tapi ketika fokus dan totalitas dengan iman, yakin, percayalah, jadilah kepadamu seperti apa yang saudara imani. Hari-hari ini juga dalam masa-masa sulit pandemi COVID-19, Tuhan Yesus datang memberi katakan kekuatan dan juga motivasi dalam kehidupan kita, sehingga Dia selalu membebaskan kita dari berbagai hal. Membebaskan kita dari berbagai tekanan-tekanan kehidupan, baik itu secara ekonomi maupun secara informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Kalau kita yakin dan percaya, Yesus juga mampu membebaskan kita dari kungkungan rasa kekhawatiran, kungkungan rasa takut, dan kungkungan yang bisa melemahkan akal, pikiran, dan barangkali tubuh dan kehidupan kita. Dia datang mampu juga membebaskan. Baru yang berikutnya kalau kita lihat juga nats kita ini, Yesus mampu juga membagi-bagikan berkat. Kalau kita melihat juga dalam kehidupan kita, banyak hari-hari ini khawatir. Banyak juga tidak bisa menahan diri lagi dalam memperoleh atau menginginkan sesuatu. Karena banyak yang menginginkannya. Tetapi ingat, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya, maka Yesus juga mampu membagi-bagikan berkat. Nah, secara khusus bagi seksi Inang, poin iman ini akan yang menjadi dasar dan yang akan menjadi katakan pondasi bagi kita untuk mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau dalam nats kita ini mujizat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kita melihat juga akhirnya bisa makan lebih dari 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Latar belakangnya banyak datang orang berbondong-bondong supaya mengalami mujizat. Itu ya latar belakangnya. Setelah Yesus membuat atau mengajari dan melakukan tanda-tanda mujizat bagi orang yang sakit,
menyembuhkannya, maka orang-orang yang di sekitar Yesus pada waktu itu juga datang dan ingin mengalami mujizat tersebut. Tapi muncul persoalan. Mereka terus mengikuti dengan banyak, dengan bertambah terus sehingga lebih dari 5.000 orang. Maka pada suatu ketika mereka beristirahat dan sudah lebih dari 5.000 orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Lantas dia menawarkan, ini juga poin pentingnya iman. Kalau kita baca dalam nats kita, saya baca ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Nah, kepada seksi inang, ini sebenarnya mengajarkan kita bahwa ketidakpercayaan Filipus akan kuasa Tuhan, ketidakyakinan Filipus bagaimana cara Tuhan bisa melakukan tanda-tanda mujizat, ini mewakili kehidupan kita. Sering kita mengikut Tuhan, tapi belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu ketika firman dibacakan, ketika firman direnungkan, itu konsumsi pikiran dan akal kita. Tapi ketika kita berhadapan dengan fakta nyata, firman ataupun iman yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, belum itu kita pergunakan. Sehingga kita selalu khawatir, selalu takut. Sehingga dalam pelajaran atau yang diberikan pengajaran Tuhan Yesus sebelumnya tentang kekhawatiran. Banyak orang khawatir, lihatlah bunga-bunga bakung yang ada di kolam. Mereka tidak mendandani, tidak ditanam. Tapi cantik. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak menanam dan tidak melakukan sesuatu, tapi pada waktunya mereka akan makan dan minum. Siapakah yang mempersiapkan? Siapakah yang memperhatikan itu semua? Itu adalah kuasa Tuhan. Itu adalah penyertaan karya Allah bagi seluruh ciptaan. Terlebih bagi kita sebagai manusia, sebagai ciptaan yang paling tinggi dan mampu menguasai bumi ini dan beserta segala isinya. Nah, hubat tahaganupan raondo na perlu age bani goluh tabani hari-harion. Sering kita telah katakan mengetahui mengenal Tuhan, tapi hanya dalam konsumsi pikiran, belum konsumsi batin. Sehingga jawaban kita juga terkadang mewakili seorang Filipus. Dengan roti seharga 200 dinar pun tidak mungkin kita memberi makan 5.000 orang. Lantas Tuhan melanjutkan, suruhlah mereka duduk. Ketika ada informasi dari Andreas, di sini ada seorang anak yang membawa 5 helai roti dan 2 ikan. Setelah itu mereka, orang-orang banyak yang berbondong-bondong datang untuk menerima, katakan kasih karunia Tuhan. Yesus menyuruh kepada muridnya, suruhlah mereka duduk. Mereka juga kalau kita amati semakin bingung dan khawatir. Apa yang nanti hendak diberikan kepada mereka? Bagaimana ini nanti? Ya mungkin demikianlah pertanyaan para murid pada waktu itu. Ketika hanya 5 roti, 2 ikan yang ada, yang dibawa oleh anak kecil. Tapi Tuhan menginformasikan, suruhlah mereka duduk. Itu artinya kalau dalam budaya pada waktu itu sebentar lagi mereka akan makan.
Tetapi mari kita lihat, walaupun katakan murid khawatir, walaupun mereka sedikit bimbang, apa yang terjadi ketika 5 roti dan 2 ikan diserahkan kepada Tuhan Yesus dan dia bersyukur memberkatinya, maka mereka murid disuruh untuk membagikan. Nah, mari kita lihat itu ya. Di mana kita membeli roti, itu yang pertama. Filipus tidak yakin, suruh mereka duduk. Mereka juga akan khawatir bagaimana ini nanti. Dan setelah Tuhan memberkati roti dan ikan tersebut, ada lagi perintah diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Di sini disebutkan, kumpulkanlah sisa makanan, supaya sisa itu tidak akan menjadi sia-sia. Nyatanya, mari kita lihat, yang sisa ada 12 bakul setelah makan 5.000 orang. Nah, ada 12 bakul yang tersisa setelah makan 5.000 orang. Nah, yang terpenting di sini, yang menjadi kekuatan dan juga perenungan bagi kita, percaya dan sungguh yakin kepada Yesus. Ini yang harus kita imani. Percaya. Percaya kepada siapa? Yesus. Sungguh yakin kepada siapa? Yesus. Sehingga itu akan menjauhkan kekhawatiran dan juga rasa takut dalam kehidupan kita. Nah, tentunya ini akan menjadi perenungan. Percaya dan tetap yakin kepada Tuhan Yesus. Maka dengan demikian kita akan bisa mengalami penyertaan dan karya-karya Allah. Percaya dan sungguh yakin. Siapa yang masih bimbang, belajarlah untuk percaya akan janji Tuhan. Siapa yang masih khawatir, belajarlah untuk takluk tunduk akan kuasa Tuhan. Maka penyertaan itu akan segera menghampiri saudara. Menghampiri kita masing-masing dalam perjalanan kehidupan kita. Yang diharapkan bagi kita juga sekarang bukan lagi sekedar mengetahui, tapi kita masuk dalam kategori percaya. Ingat pengajaran Tuhan Yesus. Kalau ada iman kita sebesar biji sesawi, gunung ini bisa kita suruh pindah, maka dia akan pindah. Percaya dan yakinlah bahwa kuasa Tuhan melampaui apa yang kita pikirkan dan apa yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, kalau kita lihat Yohanes 15 ayat 5, Yesus adalah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Yang diharapkan dalam nas ini, selain percaya, kita juga tinggal di dalam Allah. Disinilah kita dapat berbuah. Artinya mengalahkan rasa bimbang dan khawatir. Mari kita lihat hari-hari ini. Banyak kebimbangan, banyak kekhawatiran dengan pandemi COVID-19. Tapi jika kita mengambil sikap tinggal di dalam Allah, maka asupan yang perlu kita butuhkan, kesembuhan yang kita inginkan, dan juga kekuatan baru yang kita inginkan, semua bisa datang ataupun dialirkan oleh Tuhan. Karena kita sebagai ranting dan Tuhan sebagai pokoknya. Maka kita akan berdaun lebat, berdaun hijau, dan berbuah yang manis. Pertanyaan bagi kita sekarang, apakah kita sudah mengenal dan benar-benar percaya kepada Yesus, dia sebagai Sang Juru Selamat? Mari kita lihat juga lewat nas kita. Ketika Filipus kurang percaya, ketika murid juga kurang yakin akan menjalankan perintah Tuhan, maka jawaban yang diberikan setelah dikumpulkan sisa dari makanan yang telah makan semua 5.000 orang, maka di sanalah mereka mulai yakin dan mulai semakin percaya kepada Tuhan. Pertanyaan kembali, apakah kita sudah mengenal dan sudah benar-benar percaya bahwa Yesus sebagai Juru Selamat? Nah, tentunya jawaban ini dilihat dari pengenalan kita akan Tuhan.
Baru yang berikutnya, adakah kita sudah tinggal di dalam Kristus? Kalau kita memang sudah tinggal di dalam Kristus, di sanalah kita mampu berbuah banyak. Di sanalah kita mampu menangani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, berbagai rahmat Tuhan dengan sesama tidak pernah berbagi rahmat Tuhan dengan sesama tidak pernah akan merugikan kita. Memberi menambah rahmat bagi kehidupan kita. Artinya kalau kita memberi diri, kalau kita percaya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, di sanalah kita mampu melakukan yang terbaik. Semata-mata bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, tentunya ini juga yang diangkat lewat tujuan dari khotbah kita. Agar katakan wanita kuat dan tidak khawatir, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita sudah percaya dan yakin dengan sungguh, dan sudah juga tinggal di dalam Allah, ingatlah, bersama-sama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Martunggo mahita. Terima kasih Tuhan bani hidup pakun holongnya temu ya somani pargugoi ham anami. Persaya doa nami Bapa bani hari-hari ini banyak pergumulan, banyak tantangan, tapi kami yakin bersama-sama dengan Tuhan boido jupahkan nami gogo anjanah monang doa nami, karena Tuhan memang benar-benar berkarya bani hagan halak na persaya. Sonai homa Tuhan seksi inang kuriamu GKPS Tambun. Tolong kam Bapa dengan banyak pergumulan, dengan banyak tantangan persoalan kehidupan yang mereka alami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Poin penting yang harus ada bagi kami, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan tunduk taat, melakukan apa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Maka selebihnya Tuhan akan bekerja. Kalau dalam nats khotbah pada hari ini, sehingga setelah makan 5.000 orang, maka sisa juga 12 bakul. Itu artinya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan dan bagi orang percaya tetap mengalami banyak hal mujizat dan katakan kehidupan yang baru. Unmahan nami Bapa, persaya doa nami bagi Kristus Yesus, mamasu-masu maham, bani haganu anggota kuriamu, terlebih cek si inang kuriamu GKPS Tambun. Ibakas Yesus jalom hanami. Amin.